Pernahkah kalian membayangkan, berdiri di bawah bayangan seorang manusia yang kepalanya hampir menyentuh awan? Di mana setiap langkah kakinya menggetarkan bumi dan setiap helaan napasnya memenuhi lembah dengan ketenangan? Sebelum peradaban modern menyusutkan segalanya, dunia pernah dihuni oleh sosok agung setinggi 30 meter. Dia adalah ayah dari kita semua, Nabi Adam alaihissalam. Hari ini, kita akan masuk ke dalam mesin waktu, melihat bagaimana rasanya hidup di fajar dunia, saat manusia masih menjadi raksasa yang menguasai bumi. Inilah kisah kehidupan pertama di bumi, era 30 meter. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan yang seru ini, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga selalu diberikan kemudahan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kali ini kami akan mempersembahkan cerita ini. Sebelum menonton, berasal dari kota mana sajakah pemirsa? Silakan tulis dalam komentar. Dan jangan lupa tekan subscribe dan like agar channel ini dapat berkembang, agar bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Di alam yang melampaui nalar manusia, sebelum waktu mengenal detik dan sebelum bumi mengenal rotasi, sebuah peristiwa agung terjadi di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya kemuliaan berpendar memenuhi setiap sudut langit saat para malaikat menyaksikan sebuah rahasia besar yang akan mengubah sejarah semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pengambilan tanah dari berbagai penjuru bumi, tanah merah, putih, hitam, dan kuning, yang melambangkan keragaman karakter anak cucu Adam di masa depan. Tanah-tanah itu kemudian dibasahi dengan air surgawi, dibentuk dan didiamkan hingga menjadi syal-syal tanah liat kering. Lama tubuh tak bernyawa itu terbaring di gerbang surga, sebuah mahakarya fisik yang belum pernah disaksikan oleh makhluk manapun. Tubuhnya bukan sekadar onggokan materi, melainkan sebuah bentuk yang telah dirancang dengan presisi ilahi. Panjangnya membentang sejauh 60 hasta atau sekitar 30 meter. Jika ia berdiri di dunia hari ini, kepalanya akan sejajar dengan gedung 10 lantai. Keheningan pecah saat perintah kun bergema. Ruh, sebuah rahasia suci dari Sang Pencipta, mulai merambat masuk melalui kepala. Begitu ruh menyentuh mata, Adam pun terbuka kelopak matanya, menyaksikan keindahan surga yang tak terlukiskan. Saat ruh masuk ke hidung, ia bersin dan mengucapkan, Alhamdulillah, yang langsung dijawab dengan rahmat oleh Tuhannya. Perlahan, kehidupan mengalir ke seluruh urat nadi, otot, dan tulangnya yang raksasa. Adam bangkit berdiri. Sosoknya begitu agung. Kulitnya bersih bercahaya, rambutnya lebat, dan wajahnya memiliki ketampanan yang menjadi sumber segala standar kecantikan manusia. Berdirinya Adam di surga adalah pemandangan yang menggetarkan. Dengan tinggi 30 meter, ia berjalan di antara pepohonan surga yang dahan-dahannya merunduk memberi salam. Allah kemudian mengajarkan kepadanya Al-Asma'akullaha, nama-nama dari segala sesuatu di alam semesta. Inilah momen intelektual pertama manusia. Adam menyebutkan satu persatu nama benda, rahasia alam, hingga hakikat malaikat yang tidak diketahui oleh para penghuni langit lainnya. Cahaya ilmu memancar dari keningnya, membuktikan bahwa ia bukan sekadar makhluk fisik, melainkan pemimpin, khalifah, yang dibekali akal. Puncak dari narasi ini adalah perintah suci kepada seluruh malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Bukan sujud penyembahan, melainkan sujud penghormatan bagi ilmu dan kemuliaan manusia. Di sana, di tengah samudera cahaya, ribuan malaikat bersujud di kaki sang raksasa berilmu ini. Namun, di sudut kegelapan, kesombongan mulai tumbuh di hati iblis, menciptakan kontras antara ketaatan mutlak dan keangkuhan yang kelak akan membawa Adam pada perjalanan barunya menuju hamparan bumi yang luas. Kejatuhan yang indah, namun penuh duka, membawa Adam dari keabadian surga menuju kefanaan dunia. Ketika kakinya yang agung menyentuh permukaan bumi untuk pertama kalinya, terjadi sebuah resonansi alam yang luar biasa. Bayangkan sebuah pemandangan di fajar peradaban. Adam berdiri setinggi 30 meter di atas tanah yang masih basah oleh embun murni. Bagi Adam, bumi adalah taman yang sangat luas. Namun bagi bumi, Adam adalah puncak dari segala keajaiban yang pernah mendarat di atas permukaannya. Langkah pertama Adam adalah sebuah peristiwa seismik kecil. Setiap kali telapak kakinya yang lebar menapak, tanah bumi memberikan tempat dengan patuh. Rumput-rumput hijau yang tumbuh saat itu mungkin jauh lebih tebal dan kuat dibanding sekarang, namun di bawah kaki Adam, mereka terasa seperti permadani lembut.
Udara bumi pada masa itu masih begitu kaya dengan oksigen, sangat murni tanpa noda polusi, masuk ke dalam paru-paru raksasanya dan memberikan kekuatan yang tak terbatas. Pandangan mata Adam dari ketinggian 30 meter memberikan perspektif yang berbeda. Ia melihat hutan-hutan purba sebagai hamparan semak hijau dan sungai-sungai besar terlihat seperti pita perak yang berkelok-kelok di antara lembah. Awan-awan rendah seringkali menyentuh bahunya, memberikan sensasi dingin yang menyegarkan di tengah sinar matahari pagi yang cerah. Ia berdiri tegak, dan bayangannya yang panjang menutupi area yang luas, memberikan peneduh bagi makhluk-makhluk kecil di bawahnya. Kondisi bumi saat itu benar-benar menyesuaikan dengan skala sang manusia pertama. Gunung-gunung menjulang lebih tinggi, lembah-lembah lebih dalam, dan gravitasi seolah-olah berinteraksi secara khusus dengan tubuh agungnya agar ia tetap bisa bergerak dengan lincah. Tidak ada suara mesin, tidak ada hiruk-pikuk peradaban, yang ada hanyalah harmoni suara alam, deru air terjun yang megah, kicauan burung-burung purba yang berukuran besar, dan desis angin yang melewati celah-celah bukit. Namun, di balik keagungan fisiknya, ada rasa kesepian yang mendalam di hati Adam. Bumi yang begitu luas terasa sunyi tanpa teman bicara yang sepadan. Ia berjalan menelusuri garis pantai, mendaki puncak-puncak tertinggi, dan menyeberangi hutan belantara hanya dengan beberapa langkah besar. Setiap jejak kaki yang ia tinggalkan menjadi kawah-kawah kecil yang kemudian terisi air hujan, menciptakan ekosistem baru. Inilah masa di mana manusia bukan sekadar penghuni, melainkan arsitek alam secara alami melalui keberadaannya yang raksasa. Di tengah keheningan bumi yang perawan itu, Adam memulai pengembaraannya mencari separuh jiwanya, Hawa, di bawah langit yang terasa begitu dekat dengan jemari tangannya. Dalam ketinggian 30 meter, persepsi Nabi Adam terhadap ruang dan atmosfer bumi sangatlah berbeda dengan apa yang kita rasakan sekarang. Baginya, langit bukanlah atap yang jauh tak tergapai, melainkan sebuah ruang dimensi yang seolah bisa disentuh dengan ujung jari. Saat ia berdiri tegak di puncak bukit, kepalanya berada di lapisan udara yang lebih tipis dan dingin, di mana uap air seringkali mengkristal menjadi kabut tipis yang menyelimuti rambut dan bahunya. Fenomena alam seperti pelangi tidak hanya terlihat dari kejauhan, tetapi seolah-olah melingkar tepat di depan dadanya, menciptakan pemandangan warna-warni yang membiaskan cahaya matahari purba langsung ke wajahnya yang agung. Setiap pagi, saat matahari mulai menyembul dari ufuk timur, Adam adalah makhluk pertama yang merasakan kehangatan sinarnya sebelum cahaya itu menyentuh permukaan tanah. Ia menyaksikan transisi warna langit dari ungu gelap menuju jingga keemasan dengan kejernihan yang luar biasa. Baginya, awan-awan kumulus yang berarak di langit bukanlah objek yang jauh. Terkadang, saat badai kecil terjadi, ia bisa melihat petir menyambar di bawah level pandangannya, menyaksikan bagaimana listrik alam menari-nari di atas hutan belantara. Ketinggian ini memberinya wawasan tentang betapa megahnya struktur bumi yang diciptakan Allah sebagai hamparan luas yang harus ia jaga. Suasana malam pun menjadi pengalaman yang mistis. Tanpa adanya polusi cahaya atau debu atmosfer yang tebal, bintang-bintang di langit tampak seperti berlian yang sangat besar dan dekat. Dengan tangan yang menjulang tinggi, Adam seolah bisa memetik rasi bintang yang bertebaran di galaksi. Angin malam yang berhembus di ketinggian 30 meter membawa aroma dari bunga-bunga hutan yang belum bernama, memberikan ketenangan bagi jiwanya yang sedang merenung. Di bawah sinar rembulan yang bulat sempurna, sosok raksasa Adam tampak seperti monumen cahaya yang berdiri tegak, menjadi saksi bisu betapa dekatnya hubungan antara hamba dan penciptanya di masa awal penciptaan tersebut. Ketinggian fisik ini bukan sekadar ukuran, melainkan simbol kedekatan spiritual dan tanggung jawab besar untuk mengawasi dunia dari perspektif yang paling tinggi. Dunia yang begitu luas dan tak bertepi sempat terasa sunyi bagi Adam, hingga tiba saat yang dijanjikan Allah untuk mempertemukannya kembali dengan Hawa. Setelah sekian lama mencari di sela-sela lembah dan melintasi samudera, takdir membawa langkah raksasa mereka menuju sebuah titik di Jazirah Arab yang kelak dikenal sebagai Jabal Rahmah. Dari kejauhan, Adam melihat sesosok makhluk yang serupa dengannya, sebuah siluet agung yang berdiri di antara cakrawala. Hawa, yang juga diciptakan dengan proporsi yang selaras, berdiri menanti dengan keanggunan yang memukau. Bayangkan dua sosok setinggi 30 meter saling mendekat di tengah padang yang luas, menciptakan sebuah momen paling emosional dalam sejarah manusia. Saat mereka bertemu, bumi seolah berhenti berputar sejenak untuk memberi penghormatan.
Suara langkah mereka yang berat namun berirama menciptakan getaran lembut di permukaan tanah. Ketika jarak hanya tinggal beberapa langkah, Adam dan Hawa saling menatap dari ketinggian yang sama. Air mata haru yang jatuh dari mata mereka tampak seperti butiran permata besar yang membasahi bumi di bawahnya. Pertemuan ini bukan sekadar pertemuan fisik, melainkan penyatuan kembali dua energi yang sempat terpisah. Di atas bukit batu tersebut, mereka saling berbagi kisah tentang pengembaraan masing-masing. Suara mereka yang dalam dan penuh wibawa menggema di antara celah-celah gunung menjadi melodi cinta pertama yang pernah terdengar di dunia. Kebersamaan mereka mengubah lanskap bumi. Di mana ada Adam dan Hawa, di situ ada kehidupan yang lebih bermakna. Dengan tinggi 30 meter, mereka berjalan berdampingan, tangan mereka yang raksasa saling bertautan, memberikan gambaran tentang persatuan yang kokoh. Jabal Rahmah menjadi saksi bagaimana dua manusia pertama ini bersujud syukur bersama-sama, di mana kening mereka menyentuh bumi dengan rasa rendah hati yang mendalam meskipun tubuh mereka menjulang ke langit. Kehadiran Hawa memberikan keseimbangan bagi Adam. Jika Adam adalah kekuatan dan perlindungan, maka Hawa adalah kelembutan dan kebijaksanaan. Bersama-sama, mereka mulai merencanakan masa depan, membangun fondasi keluarga pertama di atas tanah yang masih suci, di bawah naungan langit yang senantiasa mendoakan keselamatan bagi sepasang kekasih mulia tersebut. Bumi pada masa awal kehidupan Nabi Adam bukanlah bumi yang kita kenal sekarang dalam hal ukuran dan proporsi. Seiring dengan tubuh Adam yang mencapai 30 meter, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ekosistem yang sepadan untuk menopang kehidupan sang khalifah. Tanaman dan pepohonan pada masa itu tumbuh dalam skala yang kita sebut sebagai megalitik. Hutan-hutan purba terdiri dari pohon-pohon yang akarnya sebesar rumah masa kini dan puncaknya menembus awan, mencapai ketinggian ratusan meter. Bagi Adam, pohon-pohon ini adalah sumber pangan yang proporsional. Buah-buahan seperti delima atau anggur mungkin berukuran sebesar kepala manusia modern, dengan rasa manis yang murni dan nutrisi yang mampu memberikan energi luar biasa bagi tubuh raksasanya. Bukan hanya tumbuhan, flora dan fauna pun berada dalam skala yang fantastis. Sungai-sungai yang mengalir di sekitar tempat tinggal Adam memiliki lebar berkilo-kilometer dengan kedalaman yang mampu menampung ikan-ikan purba sebesar perahu. Keanekaragaman hayati saat itu merupakan bentuk kesempurnaan alam yang belum tersentuh kerusakan. Rumput-rumput liar yang tumbuh di padang sabana setinggi pinggang manusia saat ini, bagi Adam hanyalah permadani hijau yang lembut untuk dipijak. Struktur geologi seperti gua dan tebing juga memiliki dimensi yang luas, memberikan ruang bagi Adam untuk bergerak tanpa merasa terhimpit oleh alam. Dalam skala ini, hukum fisika dan biologi bekerja dalam harmoni yang ajaib. Oksigen yang sangat melimpah memungkinkan setiap makhluk tumbuh maksimal tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Cahaya matahari menembus celah-celah daun raksasa, menciptakan pilar-pilar cahaya, God Rays, yang menerangi jalur perjalanan Adam. Setiap elemen alam, dari kerikil hingga gunung, memiliki energi kehidupan yang sangat kuat. Alam semesta raksasa ini diciptakan bukan untuk mengintimidasi manusia pertama, melainkan sebagai penyedia yang murah hati. Di dunia yang serba besar ini, Adam belajar tentang kemahabiasaan Allah dalam mengatur detail terkecil sekalipun pada ciptaan yang paling kolosal, menjadikan setiap jengkal bumi sebagai laboratorium hikmah yang tak terbatas bagi akal cerdasnya. Sebagai khalifah yang dibekali dengan ilmu tentang nama-nama segala benda, Nabi Adam memiliki kemampuan berkomunikasi yang luar biasa dengan alam sekitarnya. Suaranya, yang keluar dari rongga dada seorang raksasa setinggi 30 meter, memiliki resonansi yang dalam, berwibawa, namun penuh dengan kasih sayang. Ketika ia berbicara, angin seolah berhenti berdesir untuk mendengarkan, dan air sungai tampak tenang mengikuti irama suaranya. Adam tidak memandang hewan-hewan di bumi sebagai ancaman, melainkan sebagai sahabat dan rakyat di bawah kepemimpinannya. Hewan-hewan purba, baik yang melata, berjalan, maupun terbang, secara naluriah mengenali otoritas ilahi yang ada pada diri Adam. Interaksi antara Adam dan makhluk-makhluk bumi adalah pemandangan yang penuh kedamaian. Bayangkan seekor burung pemangsa raksasa yang lebar sayapnya mencapai belasan meter, hinggap dengan tenang di bahu Adam, atau kawanan gajah purba yang berjalan beriringan di samping langkah kakinya. Tidak ada rasa takut di antara mereka. Predator dan mangsa hidup dalam keseimbangan karena keberadaan Adam membawa energi kedamaian, rahmat.
Adam memanggil setiap hewan dengan nama yang telah diajarkan Allah kepadanya, memahami bahasa tubuh mereka, kebutuhan mereka, dan peran mereka dalam ekosistem. Ia adalah penjaga yang memastikan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang merasa terzalimi di bawah pengawasannya. Komunikasi ini meluas hingga ke elemen-elemen tak bernyawa. Adam seolah mampu merasakan napas bumi. Ia tahu kapan tanah membutuhkan air dan kapan tanaman siap dipanen hanya melalui getaran alami yang ia tangkap melalui indranya yang tajam. Kedekatan ini menciptakan sebuah ekosistem di mana manusia dan alam semesta saling memberi dan menerima. Adam mengajari alam untuk tunduk pada kehendak Allah melalui perantaraannya, sementara alam menyediakan segala kemudahan bagi sang manusia pertama. Di era ini, komunikasi bukan sekadar pertukaran kata, melainkan sebuah simfoni harmoni spiritual di mana setiap makhluk hidup bertasbih bersama di bawah bimbingan seorang guru agung bertubuh raksasa, menciptakan masa keemasan hubungan antara manusia dan alam yang tak akan pernah terulang lagi dalam sejarah. Kehidupan fisik Nabi Adam di atas bumi merupakan puncak dari kesempurnaan biologis yang pernah ada. Dengan tinggi menjulang 30 meter, tubuhnya bukan sekadar besar, melainkan sebuah mahakarya proporsi yang atletis, kuat, dan penuh energi. Di masa itu, bumi masih berada dalam kondisi fitrah atau murni. Belum ada kuman jahat, virus yang mematikan, atau radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh. Sistem metabolisme Adam bekerja dengan efisiensi yang luar biasa. Setiap napas yang diambilnya dari udara yang kaya oksigen murni memberikan kekuatan yang mampu menggerakkan otot-otot raksasanya tanpa rasa lelah yang berarti. Penuaan dan kelemahan fisik adalah konsep yang asing di masa fajar kehidupan ini. Kondisi lingkungan saat itu adalah perisai pelindung bagi sang manusia pertama. Lapisan atmosfer bumi masih sangat tebal dan bersih, mampu menyaring sinar ultraviolet matahari menjadi cahaya hangat yang menyehatkan tanpa membakar kulit. Air yang mengalir di sungai-sungai purba mengandung mineral surgawi yang memberikan kesegaran instan dan menyembuhkan segala goresan kecil di tubuhnya. Mata Adam memiliki ketajaman yang mampu melihat detail terkecil di permukaan tanah dari ketinggian 30 meter, sekaligus mampu memandang jauh ke cakrawala dengan kejernihan yang tak tertandingi oleh alat optik modern manapun. Bagi Adam, rasa lapar dan haus bukanlah sebuah penderitaan, melainkan cara alam memberikan kenikmatan. Tubuhnya yang agung jarang sekali berkeringat karena aroma tubuhnya sendiri sudah seharum kesturi, sebuah sisa kemuliaan dari surga yang masih melekat. Kehidupan tanpa penyakit ini membuat setiap hari yang dijalani Adam di bumi dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Ia berdiri sebagai simbol kesehatan abadi di mana kekuatan fisik bersatu dengan ketenangan jiwa. Di dunia yang masih suci ini, Adam menjalani kesehariannya dengan vitalitas yang meluap-luap, membuktikan bahwa manusia memang diciptakan dalam bentuk yang paling baik, ahsani taqwim, untuk mengemban amanah sebagai pemimpin di muka bumi. Meskipun Nabi Adam memiliki ketahanan fisik yang luar biasa, ia tetap memerlukan tempat untuk beristirahat dan berlindung dari perubahan cuaca yang ekstrim. Namun, membangun tempat tinggal bagi sosok setinggi 30 meter bukanlah perkara mudah dengan standar masa kini. Adam tidak menggunakan tumpukan batu bata kecil, melainkan memanfaatkan bentang alam secara langsung. Arsitektur pertama di bumi adalah bentuk kerjasama antara kekuatan fisik Adam dan kemurahan hati alam. Ia menggunakan tangannya yang besar dan kuat untuk memahat tebing-tebing batu cadas, menciptakan ruangan-ruangan luas di dalam gunung yang memiliki langit-langit setinggi puluhan meter. Gua-gua tempat tinggal Adam dan Hawa bukanlah lubang gelap yang sempit, melainkan istana alam yang megah. Adam menyusun batu-batu besar seukuran bukit kecil untuk membentuk dinding pertahanan atau area berkumpul bagi keluarganya. Untuk urusan furnitur, ia mungkin menggunakan batang pohon raksasa yang telah tumbang secara alami, yang ia haluskan permukaannya hingga menjadi tempat duduk atau meja yang sangat luas. Setiap sudut tempat tinggalnya dirancang untuk menampung langkah-langkah kakinya yang lebar. Pencahayaan di dalam huniannya berasal dari celah-celah strategis yang ia buat pada atap batu, membiarkan cahaya bulan dan matahari masuk menyinari setiap sudut ruangan secara alami. Proses pembangunan ini dilakukan dengan penuh kecerdasan yang diajarkan langsung oleh Allah. Adam memahami struktur tanah dan kekuatan material alam. Ia menciptakan sistem drainase sederhana agar air hujan tidak menggenangi tempat tinggalnya, dan menggunakan dedaunan raksasa yang seratnya kuat sebagai penyekat atau alas tidur yang lembut.
Keberadaan hunian ini menjadi bukti awal bahwa manusia adalah makhluk yang kreatif dan mampu menaklukkan lingkungan sekitarnya. Tempat tinggal Adam adalah simbol pertama dari peradaban, sebuah titik di mana alam yang liar mulai dijinakkan oleh tangan manusia untuk menciptakan kenyamanan, keamanan, dan kedamaian bagi generasi pertama yang akan segera memenuhi bumi. Setelah membangun tempat tinggal, Nabi Adam mulai menjalankan perannya sebagai pengelola bumi dengan bercocok tanam. Aktivitas pertanian di era ini adalah sebuah pemandangan yang spektakuler. Bayangkan Nabi Adam dengan tinggi 30 meter berjalan di hamparan lembah yang luas. Sekali ia mengayunkan tangannya yang kuat untuk membelah tanah, ia mampu menciptakan parit dan lahan garapan yang luasnya setara dengan beberapa hektar lahan modern. Ia tidak membutuhkan alat-alat rumit, jemarinya yang kokoh berfungsi sebagai bajak yang sempurna, membolak-balikan tanah hitam yang kaya akan nutrisi purba. Tanah bumi saat itu masih sangat perawan dan penuh keberkahan, sehingga setiap benih yang ditanam akan tumbuh dengan kecepatan dan kualitas yang ajaib. Benih-benih yang ditanam Adam bukanlah biji-bijian kecil yang kita kenal sekarang. Menurut beberapa riwayat, Allah menurunkan benih dari surga untuk membantu kehidupan Adam di bumi. Gandum yang ia tanam tumbuh menjadi batang-batang yang menjulang setinggi pohon kelapa dengan bulir-bulir yang sebesar buah-buahan besar. Proses menyiram tanaman pun menjadi aktivitas yang agung. Adam mungkin mengalirkan aliran sungai kecil dengan tangannya atau menggunakan wadah raksasa dari tempurung buah purba untuk memberikan air pada ladangnya. Di bawah perawatan sang manusia pertama, bumi merespons dengan memberikan hasil panen yang melimpah ruah, cukup untuk menghidupi keluarga besarnya dalam jangka waktu yang sangat lama. Pertanian ini bukan sekadar untuk bertahan hidup, melainkan bentuk ibadah dan syukur Adam kepada Allah. Ia mengamati bagaimana sebuah biji mati di dalam tanah bisa bangkit menjadi kehidupan baru yang hijau dan rimbun, sebuah pelajaran tentang kebangkitan yang terus ia renungkan. Setiap kali musim panen tiba, aroma wangi dari gandum dan buah-buahan segar memenuhi udara di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Adam mengajarkan kepada Hawa dan anak-anaknya bahwa bumi akan memberi jika dirawat dengan kasih sayang. Di ladang-ladang raksasa inilah, fondasi ekonomi pertama manusia diletakkan, sebuah sistem yang berbasis pada kerja keras, harmoni dengan alam, dan ketergantungan mutlak kepada sang pemberi rezeki. Kehidupan Nabi Adam yang setinggi 30 meter adalah sebuah simfoni ibadah yang tak terputus. Bagi Adam, setiap jengkal tanah adalah masjid, dan setiap embusan angin adalah tasbih. Ketika waktu ibadah tiba, Adam akan berdiri tegak menghadap kiblat yang telah ditentukan Allah. Dalam posisi berdiri, sosoknya yang menjulang tampak seperti pilar cahaya yang menghubungkan bumi dengan langit. Suara takbirnya saat memulai solat atau doa menggema dengan frekuensi yang dalam, getarannya merambat melalui udara dan air, seolah mengajak seluruh makhluk di sekitarnya untuk ikut tunduk dalam keheningan yang suci. Momen paling menggetarkan adalah saat Adam melakukan sujud. Ketika dahi sang manusia pertama menyentuh bumi, berat tubuhnya yang proporsional dengan tinggi 30 meter menciptakan getaran lembut yang terasa hingga ke akar-akar pohon dan kedalaman gua. Sujud ini adalah simbol kerendahan hatian yang paling ekstrim. Seorang makhluk yang begitu besar dan agung secara fisik, namun merasa sangat kecil dan lemah di hadapan Allah yang maha besar. Dalam sujudnya yang lama, Adam mencurahkan segala rindu dan penyesalannya atas masa lalu di surga, serta memohon bimbingan untuk masa depan anak cucunya. Bumi yang ia sujudi pun merasa terhormat karena menjadi tempat bertumpunya kening seorang nabi pilihan. Ibadah Adam menciptakan aura kedamaian di seluruh wilayah tersebut. Hewan-hewan liar seringkali berkumpul secara alami di sekitar tempat Adam beribadah, berdiri diam dalam semacam penghormatan naluriah. Alam semesta seolah-olah menyelaraskan frekuensinya dengan doa-doa Adam. Cahaya ilahiyah seringkali turun menyelimuti tubuh raksasanya saat ia sedang bermunajat di bawah taburan bintang malam. Melalui ibadah ini, Adam menunjukkan bahwa kekuatan fisik dan ukuran tubuh yang kolosal tidaklah berarti apa-apa tanpa ketundukan jiwa. Inilah warisan spiritual terbesar Adam, bahwa setinggi apapun manusia menjulang, kemuliaan sejatinya hanya ditemukan saat ia bersujud merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Seiring berjalannya waktu, kesunyian di bumi mulai pecah oleh suara tawa dan tangisan bayi-bayi yang lahir dari rahim Hawa. Kelahiran di era ini adalah sebuah keajaiban biologis yang luar biasa. Setiap pasangan anak yang lahir, biasanya laki-laki dan perempuan, mewarisi genetika unggul dari kedua orang tua mereka.
Anak-anak Adam dan Hawa tumbuh dengan kecepatan yang mengagumkan, memiliki struktur tulang yang kuat dan tinggi badan yang juga mendekati skala 30 meter. Bumi mulai menyaksikan berdirinya masyarakat pertama, sebuah ras manusia raksasa yang memiliki kecerdasan tajam dan fisik yang mampu menaklukkan alam liar dengan mudah. Bayangkan sebuah komunitas di mana setiap anggotanya memiliki kekuatan untuk memindahkan batu besar hanya dengan satu tangan dan mampu berlari melintasi lembah dalam hitungan menit. Mereka membangun pemukiman di antara tebing-tebing tinggi, menciptakan desa-desa awal yang tata letaknya menyesuaikan dengan ukuran tubuh mereka yang kolosal. Di bawah bimbingan Adam, generasi awal ini diajarkan cara mengolah tanah, membaca tanda-tanda alam, dan yang paling utama, cara menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada persaingan atas sumber daya, karena bumi saat itu masih menyediakan segalanya secara berlimpah untuk ras raksasa ini. Interaksi sosial di antara mereka penuh dengan wibawa. Suara percakapan mereka terdengar seperti gemuruh rendah dari kejauhan, penuh dengan bahasa yang kaya dan puitis. Adam, sebagai ayah sekaligus pemimpin, menjadi pusat kebijakan bagi anak cucunya. Ia mengawasi distribusi lahan dan memastikan harmoni tetap terjaga. Namun, di tengah pertumbuhan ini, Adam juga mulai melihat bibit-bibit perbedaan karakter dan kehendak di antara anak-anaknya. Masyarakat raksasa ini adalah fase di mana manusia berada pada puncak kekuatan fisiknya, sebuah era keemasan di mana langkah-langkah kaki manusia yang masif memenuhi bumi, membangun fondasi peradaban yang kelak akan menjadi legenda bagi generasi-generasi setelahnya. Setelah berlalunya berabad-abad masa kepemimpinan Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sebuah sunatullah atau hukum alam yang baru bagi keberlangsungan hidup manusia di bumi. Secara perlahan dan misterius, fisik manusia mulai mengalami transformasi. Dari generasi ke generasi, tinggi badan manusia tidak lagi mencapai 60 hasta. Terjadi penyusutan fisik yang gradual namun pasti. Fenomena ini bukan tanpa alasan. Seiring dengan bertambahnya populasi manusia dan perubahan kondisi atmosfer serta ketersediaan sumber daya di bumi, ukuran tubuh yang lebih ringkas menjadi lebih adaptif bagi lingkungan yang terus berubah. Adam menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana cucu dan cicitnya mulai memiliki tubuh yang lebih kecil dibanding dirinya. Meski tetap kuat dan sehat, mereka tidak lagi bisa menyentuh awan atau melangkahi sungai besar seperti yang ia lakukan. Perubahan ini juga diikuti dengan perubahan alam sekitar. Pohon-pohon raksasa mulai jarang ditemukan, dan hewan-hewan besar perlahan punah atau berevolusi menjadi bentuk yang lebih kecil. Bumi sedang mempersiapkan dirinya untuk menampung miliaran manusia, dan ukuran tubuh 30 meter tidak lagi praktis untuk kepadatan populasi yang akan datang di masa depan. Penyusutan ini merupakan tanda bahwa masa fajar telah usai dan manusia sedang memasuki babak baru sejarahnya. Kekuatan fisik yang dahsyat mulai digantikan oleh ketergantungan pada alat dan teknologi sederhana. Adam memberikan pengertian kepada keturunannya bahwa meski tubuh mereka menyusut, kemuliaan mereka tidak terletak pada ukuran fisik, melainkan pada ketakwaan dan ilmu yang ada di dalam dada. Era 30 meter pun perlahan menjadi memori kolektif yang suci, sebuah standar keagungan yang hanya akan disimpan dalam catatan langit. Manusia terus berlanjut hidup, menyesuaikan diri dengan wajah bumi yang baru, namun tetap membawa warisan genetika sang manusia pertama dalam bentuk yang lebih mungil namun tetap sempurna. Di penghujung usianya yang panjang, Nabi Adam berdiri di puncak sebuah bukit, memandang hamparan bumi yang telah ia kelola selama ratusan tahun. Tubuhnya yang agung, meski telah melalui ribuan purnama, tetap memancarkan kewibawaan yang tak tertandingi. Baginya, setiap jengkal tanah yang pernah ia injak dengan langkah 30 meternya adalah saksi bisu perjuangan seorang hamba dalam menjalankan amanah sebagai khalifah. Ia menyadari bahwa tugasnya hampir usai, namun warisan yang ia tinggalkan akan terus mengalir melalui darah anak cucunya hingga akhir zaman. Warisan itu bukan sekadar kisah tentang tubuh yang menjulang tinggi, melainkan tentang kemuliaan akal dan kesucian ruh. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Adam mengumpulkan keturunannya, yang saat itu sudah mulai memiliki postur tubuh yang lebih kecil, untuk memberikan pesan terakhir. Dengan suara yang dalam dan bergetar, ia mengingatkan bahwa manusia diciptakan dari tanah namun memiliki potensi untuk melampaui malaikat melalui ilmu dan ketaatan. Ia menjelaskan bahwa meski fisik mereka akan terus menyusut sesuai ketetapan waktu, derajat mereka di mata Allah tidak akan berkurang selama mereka menjaga amanah di bumi. Adam adalah prototipe kesempurnaan.
Ia adalah bukti bahwa manusia adalah makhluk yang paling dicintai oleh penciptanya, dirancang dengan penuh kasih sayang dalam bentuk yang paling baik. Kematian Adam menjadi momen duka semesta. Para malaikat turun dari langit untuk memberikan penghormatan terakhir, mengajari anak-anak Adam cara memandikan, mengafani, dan menguburkan jasad raksasa tersebut. Liang lahat yang digali untuknya adalah monumen terakhir dari era 30 meter. Namun, ada sebuah janji ilahiyah yang ia tinggalkan bagi orang-orang yang beriman, bahwa ukuran agung 60 hasta itu tidak hilang selamanya. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa kelak, setiap penghuni surga akan dibangkitkan kembali dengan postur tubuh yang sama dengan ayah mereka, Adam as, tinggi menjulang, sempurna tanpa cacat, dan abadi dalam keindahan. Kisah kehidupan pertama di bumi ini ditutup dengan sebuah refleksi mendalam bagi kita semua. Sosok Adam setinggi 30 meter adalah pengingat bahwa kita berasal dari akar yang mulia. Setiap kali kita merasa rendah atau lemah, kita diingatkan bahwa dalam diri kita mengalir warisan dari seorang nabi yang kepalanya pernah menyentuh awan dan sujudnya menggetarkan bumi. Kehidupan di era raksasa itu mungkin telah berakhir ribuan tahun lalu, namun semangatnya tetap hidup dalam setiap doa dan sujud yang kita lakukan hari ini. Kita adalah anak cucu sang raksasa spiritual yang sedang berjalan kembali menuju rumah abadi tempat ayah kita pertama kali berdiri dengan segala keagungannya.